Kata Nabi, bersin itu Allah cintai. Jadi bersin itu Allah cinta. Dan Allah benci dengan menguap. Jika kamu bersin, maka bacalah alhamdulillah. Bagi yang mendengar, bacalah yarhamukallah. Ya. Jadi kalau ada orang bersin, alhamdulillah. Maka yang mendengar, yarhamukallah. Itu rahmat bersin. Sementara menguap dari syaitan. Kuuk tu lawan tu syaitan tu. Makanya ratu-ratu awakku menguuk apa ibu ketika serius. Coba ibu baca Quran nak percaya? Bacalah Quran. Sahalaman menguuk tu. Coba lagi nak kamu. Coba buka HP kau gak 2 jam ah. Nak kamu menguuk lah. Karena bapak ibu kalau macik HP setan istirahat. Kalau macik Quran setan bekerja kareh. Coba aja lah nanti coba rumah aja. Bukalah Quran agak 1 halaman baca kuok langsung. Karena setan tu wayasuddakum an zikrillah, dia menghalangi dari zikir. Tu setan begitu, dia menghalangi dari zikir. Al-Quran tu zikir. Maka kalau baca Quran menguap adanya. Karena at-tasa'ub minasyaitan, menguap dari setan. Ada orang pak mulai sembahyang Allahu Akbar, menguap panjang pak. Begitu assalamualaikum, dah menguapnya ni. Itu bukti setan tu pak. Coba saja lah ibu tak percaya, tarawih lah. Salat tarawih lah. Agak panjang lah imam baca ayat tu, menguap selang sembahyang tu. Begitu kalau di masjid mereka ndak ada menguap sampai jam 2 balik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini pembahasan kita surat Yasin ayat 60 sampai 64. Apa kata Allah di surat Yasin ayat 60 sampai 64? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hazihi jahannam allati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Ini ayat menjelaskan tentang hardikan Allah ya kepada calon-calon penghuni jahanam. Jadi ketika manusia hendak dilemparkan ke dalam jahanam, Allah menghardik manusia, calon-calon penghuni neraka itu. Apa kata Allah? Bukankah dulu saya telah mengingatkan kalian wahai anak Adam, agar kalian jangan menghamba kepada syaitan, jangan jadi penyembah syaitan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Hendaklah kalian mengikuti perintahku, beribadah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Sungguh syaitan telah banyak menyesatkan generasi sebelum kamu. Kenapa kamu tidak berfikir juga, kata Allah. Maka inilah jahanam yang dijanjikan untukmu. Masuklah kamu hari ini ke dalamnya disebabkan kekufuran kamu. Itu Bapak Ibu ya, surat Yasin 60 sampai 64. Di mana Allah ya menghardik calon-calon penghuni neraka dengan kalimat, dulu saya sudah ingatkan kalian agar jangan jadi penghamba syaitan,
Jangan jadi penyembah syaitan. Jadi di situ ada satu kata penghamba syaitan. Jadi orang masuk neraka jahanam dilemparkan ke dalam neraka jahanam karena dia menjadi penghamba syaitan. Penghamba syaitan itu maksudnya selama di dunia dia mengikuti ya langkah-langkah syaitan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai amal-amal syaitan. Karena itu malam ini kita akan bahas apa saja bentuk amal-amal syaitan yang kalau kita lakukan celakalah kita. Ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan ada 12 ya amalan syaitan itu. Nah sebenarnya 4 sudah pernah saya jelaskan di satu pertemuan. Tentu ada rekamannya di Sulu Channel, nanti Bapak Ibu lihat saja rinciannya yang 4 itu ya amal-amal setan. Nah kita akan bahas sisanya, tapi kita ulang dari awal sedikit supaya nyambung dia. Apa saja amalan setan itu? Pertama adalah makan dan minum yang haram. Dan itu disebutkan di surah Al-Baqarah 168 dan surat Al-Maidah 90. Di Al-Baqarah 168 kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dan jangan mengikuti setan, karena dia musuh yang nyata bagimu. Jadi amal setan itu makanan yang tidak halal dan tidak baik. Di surah Al-Maidah ayat 90 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Nah di situ ada amalis syaitan ya. Apa amal setan? Kata Allah, minum khamar, minum yang haram, yang najis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita makan yang haram, minum yang haram, maka kita sudah melakukan perbuatan setan namanya itu. Celakalah. Nah, itu makanya masalah makan minum ni hati-hati. Kenapa? Bapak Ibu kalau tidak seleksi dengan makanan ya yang haram, yang halal, tidak diperhatikan makan minumnya, maka ibadahnya akan hancur. Itu kenapa ya perintah makan yang baik, minum yang baik itu dihubungkan dengan ibadah. Coba lihat nanti surah Al-Baqarah 172. Ya di Al-Baqarah 172 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, jika engkau hendak beribadah kepada Allah, makanlah yang baik-baik. Karena kata Nabi, man akala luqmatan minal haram la yaqbalullah salatahu arba'ina lailatan. Siapa yang makan sesuap yang haram, sesuap yang haram dia makan, 40 hari ibadahnya ditolak. Man syariba khamran, kalau dia minum khamar walaupun seteguk, la yaqbalullah salatahu arba'ina lailatan, ditolak pula salatnya 40 hari. Jadi kalau kita makan yang haram tu Ibu, ibadah kita akan hancur berantakan. Itu amal setan tuh. Karena setan ingin amal kita hancur, maka makan minum itu kalau bisa kita tidak hati-hati, tidak seleksi. Karena disitulah cara setan menghancurkan kita, lewat makan dan minum. Yang kedua, amal setan itu disebutkan di surat Al-Isra 53. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yanza'u bainahum inna syaitan kana lil insan aduwam mubina. Jadi setan itu akan masuk lewat ucapan kita. Maka kata Allah, berkatalah yang baik-baik, karena setan akan menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia lewat lisannya, lidahnya. Itu makanya Nabi ingatkan, kalau engkau ingin selamat di akhirat, jaga lidahmu, katakan yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Itu makanya ibu-ibu, tidak semua yang kita fikirkan kita ucapkan, tidak semua. Ya, karena setan ya menggelincirkan manusia lewat lisannya, lidahnya.
Makanya ibu-ibu kalau tak penting, tak urusan kita, tak usah berkomentar juga. Yang tak penting, yang tak urusan kita, tak usah berkomentar. Setan masuknya lewat lidah. Makanya kalau kita banyak bicara, biasanya banyak salah tuh. Banyak salah tuh nanti banyak lawan tuh. Ya biasa itu. Tuh makanya ibu-ibu kumpul-kumpul mota-ota lapi itu kurang-kurangilah. Ya. Lagi yang lah semua ibu-ibu kau jangan mota-ota aja deh. Tak saatnya mota-ota itu. Ya berzikir, baca Quran, datang ke pengajian, begitulah itu. Ya tak. Iya kalau ya secara matematiknya itu ibu-ibu ini paling 4 tahun 5 tahun ni lagi tu. Ya tak. Kalau matematiknya tu kan kata Nabi umatku antara 60 sampai 70 kan matematiknya begitu tu. 60 sampai 70 ibu-ibu lah lebih 60 kok. Jadi lah bantu tu lebih tak kaluk sama deko tu itu. Aja mota aja lah ikut makin tua makin pensiun makin bajadi mota. Setan masuk lewat lisan. Itu masalahnya. Makanya makin banyak kita bicara nanti makin berat hisabnya di akhirat tu. Lisan kita ni yang menjadi persoalan. Karena kalaupun Bapak Ibu selamat tapi hisab lisannya berat. Dan itu yang diinginkan setan tu. Karena manusia banyak celaka lewat lisannya. Nabi pernah ditanya tu, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? 2, kata Nabi, al-ajwafan, 2 rongga. Yang paling banyak membawa orang masuk neraka tu 2 rongga. Al-fam wal farad, rongga mulut dan rongga kemaluan. Mulut nomor 1, kemaluan nomor 2. Karena kemaluan tu ada batasnya. Ya, ada batas waktu, tempat, usia ada. Ialah tua-tua kok enggak masalah itu. Kalau mulut makin pensiun makin berjadi begitu. Ya tak betul? Tu makanya kurang-kurangilah lisan tu itu ibu-ibu. Ya tak. Kau ustaz berceramah di belakang begitu. Dak amulah tu itu. Nah, yang ketiga, ya amal setan tu disebutkan di surat Al-Maidah 91. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu selalu ingin menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Jadi merawat kebencian, merawat permusuhan itu amal setan tu ibu. Itu makanya kata Nabi itu fattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis, pintu sorga dibuka Allah setiap hari Kamis dan hari Senin. Allah ampuni dosa orang beriman di hari Senin dan Kamis. Allah angkat, Allah terima amalnya di hari Senin dan hari Kamis. Kecuali 2 yang tidak mendapat ampunan, yang tidak diterima amalnya, yang dicampakkan semua amal kebaikannya. Salah satu dari yang 2 tu allazi bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang tidak berdamai di hari itu. Kalau ada Bapak Ibu tidak berdamai hari Senin, hari Kamis, itu semua amalnya habis, tidak terima tuh. Kalau hari Senin dan hari Kamis tidak berdamai, itu makanya setan merawat permusuhan supaya amal kita habis. Ibu bapak kalau tidak berdamai juga hari ke Senin besok tuh, itu semua amalnya dibuang tuh. Dan itu yang diinginkan setan. Setan tahu itu. Itu makanya ada di antara kita ini kadang-kadang yang masya Allah, dana leka jadi putih tulang dikubur ndak kaden maafkan. Itu setan paling bahagia tuh. Ya. Memang begitulah setan tuh, merawat kebencian, merawat permusuhan. Kadang dengan tetangga lah bertahun-tahun ndak bertegur sapa ibu. Itu setan paling bahagia tuh, orang yang merawat permusuhan tuh. Makanya Bapak Ibu jangan ya sulit berdamai. Ya, jangan sulit berdamai. Karena setan yang paling diinginkannya permusuhan tu awet, kebencian tu awet, supaya amal kita hilang. Itu yang diinginkan setan tu. Ya. Kadang tujuh sana tak belok semua itu. Kan luar biasa tu Pak Ibu. Setan memang gitulah hebatnya, ya. Nah, yang keempat, amal setan tu disebutkan di An-Nisa 119. Kata Allah, fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhi syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Jadi amal setan itu mengubah ciptaan Allah. Ibu operasi plastik musim gini itu artis tuh ibu. Ya kulitnya dijadikan putih,
hidungnya dimancungkan, dagunya dibuat seperti berbi. Itu amal setan tuh. Neraka tempatnya tuh. Semua yang mengubah ciptaan Allah, neraka tempatnya. Dan itu yang diinginkan setan. Itu maka banyak di dunia aku orang yang mengubah ciptaan Allah. Itu makanya ibu-ibu alis ibu tu jadi cuku-cuku. Ya. Kadang ada ibu-ibu ku nu cuku alisnya, tu nyo ganti spidol. Gitu. Nyo alis ko ada gunanya ibu. Alis ko mengantisipasi keringat. Tu mako alis ko lataknya meriang dak lurui modeko lo. Kok lurui alis ko ibu ka mato apa ayi beko. Modeko dan alis ko ibu dak panah panjang, hukumnya semua bulu panjang. Tu hukum tu, semua bulu panjang kecuali alis. Allah dak manjangkan, kalau panjang alis ko ibu berjalan modeko eko. Sesuak dia. Beko ayi beko ka mato ibu beko. Itu ada aturan iko ibu ganti spidol. Beko lepas karingit lah diapui lah melar spidolnya tu. Iko bulu mato ibu, kok ada fungsinya ke ibu. Kalau tak terserap di alis lah bulu mato yang menyelamatkan beko tu. Kalau ada debu-debu bulu mato ibu tu modeko beko tu. Nya tutup langsung kalau ada debu. Iko ibu ganti hijau. Bentuk hijau apa? Galu deko. Aduh, mangalah ibu-ibu orang. Yang mengganti ciptaan Allah tu neraka tempatnya tu. Nanti Allah marahi tu di pinggir neraka tu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Kan sudah saya ingatkan dulu, jangan mengikuti setan. Mengubah ciptaan Allah tu amal setan. Allah sebut begitu. Makanya kalau ada ibu ibu yang keluarganya anaknya dokter kecantikan, tolong ingatkan dia. Tugas dokter kecantikan tu bukan mengubah ciptaan Allah, mengobati. Misalnya ada kulit orang rusak kena kecelakaan, silakan operasi plastik. Itu menolong namanya tu. Tapi yang lah modeko kok terima salalai. Ibu hidung modeko terima salalai. Jangan ibu ubah hidung modeko kok. Ya kau. Lagian makai hidung cikoko dak lo kalamu lo kok. Ya sampai 50 tahun tu mati juga leh. Ya. Jadi ibu rusuh lo bantu ciko kau timo salah. Ya ada. Ada orang sampai ratusan juta untuk operasi plastik tu. Ya kan, sampai mohon maaf nih ibu, bokongnya nyuagi silikon, payudaranya nyuagi silikon. Itu kan barakah bodoh manusia tu. Itu kerajo. Ya tak? Lagian itu amal setan. Mengubah ciptaan Allah. Tak boleh ciptaan Allah diubah kecuali mohon maaf ni sumbiang. Supaya luruinya baca Al-Quran lalu dioperasi atau itu mengobati. Enggak apa-apa. Tapi kalau mengubah yang sudah ada ni itu amal setan tu kata Allah. Neraka jahanam tempatnya nanti itu. Nah, yang kelima, amal setan itu disebutkan di surat Yusuf ayat yang kelima. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, dia melihat ada 11 bintang yang sujud kepadanya. Ayahnya berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani aduwwun mubin. Jadi ketika Yusuf berkata, "Ya, tadi saya lihat tadi malam ada 11 bintang sujud kepada saya. Ada matahari, bulan juga." Kata ayahnya, "Jangan kau ceritakan mimpimu pada saudaramu." Kenapa? Setan itu musuh bagi manusia. Nah, menariknya Bapak Ibu, kenapa Nabi Yakub berkata setan itu musuh bagi manusia, padahal Yusuf bercerita tentang mimpinya. Ada 11 bintang sujud kepadanya. Kata Yakub, jangan ceritakan ke saudaramu, karena setan musuh bagi manusia. Kenapa? Karena saudara Yusuf ini, anak-anak Nabi Yakub, dia dengki ke Yusuf. Jadi kedengkian itu amal setan. Itu kenapa Nabi Yakub menyebut setan musuh yang nyata. Maksudnya saudaramu dengki kepadamu. Apalagi tahu ada 11 bintang yang sujud kepadanya. Maksudnya saudaranya tuh. Jadi amal setan itu Bapak Ibu adalah
rasa dengki di hati kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu ndak nyaman, ndak bahagia orang dapat nikmat, tu dengki tu amal setan tu. Itu setan yang membisikkan ke hati kita itu. Merasa tidak senang orang dapat kebaikan. Karena begini Ibu. Bapak Ibu kalau dengki kepada orang, satu, iman Bapak Ibu dicabut, dan itu yang diinginkan setan. Karena tugas setan itu mencabut iman kita. Orang yang dengki itu orang tidak beriman. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Az-Zukhruf ayat 32. Orang yang dengki itu tidak beriman dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ya ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, kata Allah, kami yang membagi-bagi dunia dan kami pula yang melebihkan satu dari yang lain. Jadi dia kaya itu bukan karena pandainya, bukan karena hebatnya, Allah yang memotongkan untuknya lebih besar. Ibarat kue, potongannya memang lebih besar. Dan kalau kita tidak suka dengan itu, berarti iman kita sudah dicabut. Karena ada satu ya yang harus kita imani, percaya pada takdir, kadar ketetapan Allah. Orang yang hasad tidak percaya dengan ketetapan Allah. Itu makanya dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, kata Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad itu akan menghapus semua amal sebagaimana api melahap kayu yang kering. Itu bahaya hasad itu. Dan itu setan tahu. Kalau hati manusia dihinggapi hasad, amalnya akan habis, imannya akan tercabut, dan setan paling senang kalau itu terjadi. Itu makanya Bapak Ibu, jangan pernah hasad dengan orang. Jangan, itu amal setan. Ya, ya kadang kita ni apalagi di komplek ku Ibu, awak banyak bingi-bingian di komplek ku Ibu. Ya, kawan beli auto baru, ibu ku beli bodrek, sakit padu. Ya, ada tu. Tamam sakit paduanya, ya kan? Itu hasad namanya, itu yang begitu, itu hasad. Ya. Kadang lalu orang kan bawa auto lalu dekat rumah awak, itu panjang muncung tu. Ibu, panjang muncung tu hasad tu. Iya, panjang muncung tu hasad tu. Ya. Hasad itu akan menghapus semua amal. Itu pasti itu. Dan setan paling bahagia itu kalau amal orang tu hilang. Itu makanya neraka jahanam tempatnya. Hasad itu, dengki itu amal setan. Maka supaya kita tidak hasad itu gampang sebenarnya Ibu. Kalau ada orang dapat kebaikan, datangi dia segera, ucapkan selamat. Itu obat hasad. Orang yang tidak mau mengucapkan selamat itu orang hasad. Ya. Lagian Ibu, hasad rugi sendiri. Orang tu tak ngaruh juga Ibu hasad tu, dia begitu-begitu juga. Ibu yang susah tidur, kerugi itu. Orang hasad tu Ibu, payah lalu itu mah. Ya, kurui badan mereka tu mah. Ya, kau Ibu jangan hasad-hasad je. Menyesuh badan hasad tu mah. Ada gunanya lah. Ya, bagian dia tidak akan berubah. Allah sudah bagikan dunia ini. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang juga. Itu bagian dia kalau kita pun hasad. Sebanyak itu juga tu. Kitanya yang rugi. Ibu kalau ada tetangga beli auto datang kenyo, selamat boyo. Mantap Ibu, bahagia Bu. Besok lalu awak bersobok je di jalan nyenaian tu. Bu, mana naik je. Tak betul. Sananglah awak alai membeli auto inyo, membayar ansuran inyo, beli minyak inyo, pajak inyo, awak duduk sanang sedekatnya nyo, tak tahu. Ini apa payahnya depan tu. Rugi awak hasad. Kalau Ibu hasad naik dan naikkan lah, hujan labik lalu surang dan naikkan lah, rugi hasad nama itu. Hasad tu amal setan. Yang keenam, amal setan itu disebutkan itu di surah Al-Baqarah 14. Ini tentang orang munafik ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang munafik
disebut sebagai setan. Wa iza khalau ila syayatinihim. Kenapa orang munafik disebut setan? Itu disebutkan di surah Al-Munafikun ayat yang pertama. Wallahu yashhadu innal munafikina lakazibun. Orang munafik itu pembohong. Jadi amal setan itu bohong. Itu pasti amal setan. Karena setan itu makhluk paling pembohong. Ada hadis Bukhari, Bu, ya, hadis panjang itu, ya, dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kan ditugasi Nabi menjaga Baitul Mal. Abu Hurairah jaga Baitul Mal, ya. Dulu kan tak mau dikini, tak ada gedung yang digembok, tak ada. Dulu tenda, lalu ada harta umat Islam di sana tuh. Nah, tiba-tiba di tengah malam datang perampok. Datang perampok kan? Ditangkap oleh Abu Hurairah. Membana-bananya, Pak lapen lah ambo, Pak ambo dah mencuri kota pasu anak ambo ketek-ketek. Ibu-ibu lah, orang biasa lah, orang tertangkap situ. Abu Hurairah ko Pak ibu, besok jangan menciruk jangan lain. Ndak Pak, ambo membana ndak lain. Alah lapeh. Besok pagi bercerita lah Abu Hurairah ke Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam ada perampok. Ya, kamu rampok ambo tangkap, membana-bananya minta lapehan lah, berjanjinya dak kamu ciluk lah. Ibu ambo lapehan. Apa kata Nabi? Orang itu pembohong. Nanti malam datang balik tu. Oh, iyo diintai dia Abu Hurairah balik. Iyo datang nyulik malam kedua tu, cilok. Ditangkap. Malam tadi lah berjanji yang nak kamu cilok. Datang jong balik dia. Membana-bana lah nya balik. Membana bapak. Tolong lapen bapak. Lai ibu lo nya balik. Alai ibu lo Abu Hurairah ko. Abu Hurairah ko pe ibu orangnya. Besok jangan datang, jangan cilok lelak. Ndak. Wah, apalah lapeh. Besok mengadu balik ke Nabi. Ya Rasulullah, datang dia balik tadi malam. Lamu tangkuk. Cuma tu membana-bana lo jangan minta balapian. De ibu ambo lambo lapian lo. Lo lah berjanji dak kamu cilok lah. Kata Nabi, orang itu pembohong tu. Beko malam tibunya balik tu Nabi. Malam ketiga bain tai bana le. Iyo tibunya balik. Tangkuk. Kata Abu Hurairah, engkau tidak akan saya lepaskan lagi. Engkau sudah 3 kali berbohong. Dah, tapi membana, dia membana lah bapak alapen lah bu. Kalau bapak lapen ambo kuat, saya ajarkan bapak satu kalimat. Yang kalau bapak baca itu tidak akan diganggu setan sampai pagi. Wah, Abu Hurairah suka itu. Oh iyalah, ajarkanlah saya dan engkau saya bebaskan. Apa kata itu orang? Iza awaita ila firashika. Kalau engkau hendak beranjak ke tempat tidur, ya setelah berada di tempat tidur hendak tidur, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi. Bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kata itu orang, la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Setan tak akan berani mendekat kepada engkau sampai subuh. Datanglah ke Nabi besok. Rasulullah, yo datang orang tu malam tadi balik. Ambo tangkuk tapi ambo nyo ajan kalimat, ambo lapehannya. Ya, keceknya kalau dibaca ayat kursi menjelang tidur setan tak akan mendekat sampai pagi. Kata Nabi, sadaqah ma'annahu kazibun, yang itu dia jujur walaupun dia tetap seorang pembohong. Kata Nabi, tahu tak engkau siapa yang kau tangkap itu, yang mengajarkan ayat kursi menjelang tidur itu? Kata Abu Hurairah, saya tak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, zakat syaitan, itu setan yang datang tu. Yang engkau tangkap 3 kali itu setan tu. Jadi Bapak Ibu, ya kalau ada yang bertanya, siapa pula tu yang mengatakan setan takut dengan orang yang baca ayat kursi? Setan bana yang mengecek tu Ibu. Setan bana. Ya. Kalau ada orang bertanya ke Ibu, siapa yang mengecek? Setan takut orang baca ayat kursi, setan yang mengecek. Kata Nabi, setan tak pernah jujur. Setan itu sejak mulai awal sampai kiamat pembohong besar. Hanya sekali setan jujur ketika mengajarkan ayat kursi ke Abu Hurairah. Tak pernah setan jujur Pak Ibu. Tak pernah. Sampai hari kiamat setan tak pernah jujur. Itu kenapa orang munafik disebut setan. Wa iza khalau ila syayatinihim. Kenapa orang munafik disebut setan? Innal munafiqina lakazibun. Orang munafik itu benar-benar pembohong seperti setan. Maka bohong itu amal setan.
Amal setan bohong tu ibu. Maka jauhilah berbohong. Kau jual HP kau banyak orang jadi pembohong kini kau ibu. Ya. Apalagi yang banyak utang. Pembohong tu amal setan tu ibu. Tapi ada 3 bohong yang dibolehkan Nabi, tidak dikasih dosa. Indal harbi, demi menyelamatkan nyawa orang dalam perang, boleh berbohong. Indal islah, mendamaikan orang yang bertengkar, boleh berbohong. Hadisur rajuli imra'atahu, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istri, itu boleh bohong. Itu membohong istri tu Pak, tak mula tu ya. Apa bini dua tu dah tu kamu apa dinas luar, itu membohong istri berdosa tu Pak. Nyo berbohong menyenangkan hati istri ni begini. Misalnya ibu kau masak ibu kau tak apa-apa rasa Pak. Ndak ada rasa setiap Allah lo Pak. Lah gampang-gampang pipi yok makan Pak. Nyo bertanya lah tu Pak, lelah mak Pak, jangan jujur Pak. Kalau ibu bertanya Pak, lelah mak Pak, ibu dari dulu sampai kini kok masak ndak berubah. Ndak berubah. Oh baru tu Ustaz, ada apa-apa, tak apa-apa. Tu boleh tu, demi menyenangkan hati istri. Tapi kalau contoh tadi itu membohong istri tu Pak, tak mula tu. Pernah ada apa ibu kejadian tu. Jadi apa ko hobi mancing ke laut. Satio seminggu tu 3 kali pergi mancing ke laut. Mancing ke laut ko pai sore pulang pagi. Majalang pai tanya desi kamu ada mancing. Dia tanya lo balik, kamu ada mancing. Bertahun-tahun desi ko percaya ye ibu. Pas ketika apa ko mati, tiba ibu-ibu membawa anak 2. Kira mancing selama ko nak ke laut apa tu. Tu makanya ibu-ibu kalau apa-apa dan hobi mancing tolong tanyanya turuan. Eko salah tampaknya mancing eko ibu. Ya pak ko bantu ka mati ko akar dah hilang lah ko cayo ibu kamu. Nah, berbohong ya. Jadi berbohong itu amal setan ya. Baik. Yang ketujuh, dua leh ko banyak ko apa capek saya. Yang ketujuh amal setan itu disebutkan dia surat Al-Mujadilah ayat 11. Nanti baca aja Al-Mujadilah ayat 11. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Berbisik-bisik itu amal setan. Karena bisik-bisik itu membuat orang lain bersedih hati. Itu makanya ibu ya, berbisik-bisik itu amal setan tu ibu. Ibu kalau bisik-bisik ibu hati orang. Ya toh. Makanya ibu kalau duduk sama-sama tak boleh bisik-bisik. Kalau ibu bisik-bisik mereka orang sabarlah merasanya. Lain dak ambonya pakai cian kau. Tak gitu. Tu maka ibu kalau duduk sama-sama tak boleh berbisik berdua. Itu amal setan. Amal setan tu. Kalau ingin mengecek sadonya, ajak orang. Ibu duduk sama-sama, ibu asyik saya bisik-bisik berdua orang yang sabarlah apa? Ibu hati yang tu. Besoknya nak duduk dekat ibu itu. Jadi kambing congek siapa macamnya adanya dah. Tak boleh ibu. Bahkan jangankan bisik-bisik. Ibu kalau bicara misalnya wak sekelompok kah. Bicara ibu pun harus tamakan di orang sadonya. Ibu punya suami. Kau tak punya suami lah. Ibu jangan bercerita suami. Ibu hati yang tak punya orang. Keciknya tak lain kau macamnya. Itu cakap rumah matinya. Tak boleh tu cari tema lain. Ibu punya anak. Kau nak punya anak lah. Jangan bercerita anak. Ibu hatinya. Begitu adab. Karena setan itu membuat kesedihan di hati orang beriman. Itu amal setan tu. Awak membuat orang lain sedih. Bisik-bisik kau membuat orang sedih kau. Ya. Makanya bisik-bisik. Kadang ibu bisik-bisik. Kadang ambo merasa bagai bisik-bisik jalik kambo. Itu. Tu ambo ibu lah tiap ambo lah dak ambo je pakai chat ibu dia walaupun tak lalu boleh berburuk sangka dah. Tapi bisik-bisik senyum tu jalik kambo. Ya kalau yang elok kan dah ambo kalau ustaz kau ceramah boleh kat tujuh dah. Nah beda dia tu lah. Dan kalau ustaz kau ceramah mandai dia batuk salah panjang sah dia ya. Nah, makanya ibu-ibu tak boleh bisik-bisik ya. Kalau duduk sama-sama jangan bisik-bisik. Kalau kamu mengecek bersama-sama. Kalaupun mengecek pilih tema yang cocok bersama.
Ya tak? Ibu tiok sabanta pai ke luar negari. Kawan kau putar-putar tabiang sejak menikah sampai mati. Ibu buat cerita pai ke Singapura, ke Australia, ke Eropah. Orang sahabatlah ibu kau yang tak pernah ke luar negari berjalan-jalan kau, ibu hati kau. Dek lain kau macamnya. Tahu tahu. Ibu sesuaikan pembicaraan je orang banyak. Jangan menenggi bicara lagi orang banyak. Ibu hati yang lain. Itu pun tak boleh. Apalagi ibu meninggalkan yang lain, ibu bicara berdua bisik-bisik. Sedih hatinya tu. Dan tu amal setan tu. Ya, bisik-bisik. Kau ibu-ibu yang banyak, kalau apa-apa kau jarang bisik-bisiknya. Lalu sebanyaknya. Cila apa-apa tu dengan ceramah gitu. Kalau ibu mau tangis. Nah, 7 ya. 8 lah ya. Apa tu amal setan? Disebutkan di surah Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ini Nabi Adam dan Siti Hawa dulu. Waswas setan agar mereka membuka pakaian mereka supaya tampaklah aurat mereka masing-masing. Itu yang disebut sajarah khuldi itu. Ya, pohon itu itulah tu. Jadi apa itu amal setan? Membuka aurat. Itu amal setan. Itu makanya fawaswasalahum syaitan. Setan mewaswas. Apa kata setan? Udah buka. Buka. Makanya yang membuka aurat itu perbuatan setan. Neraka, pasti neraka. Karena Allah sudah sebut, alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Saya ingatkan jangan ikuti itu amal setan. Kata Allah, hazihi jahannam, ini nah jahannam nih, islauha, masuk. Yang membuka aurat, kalau bapak ibu tanya, apakah orang membuka aurat masuk neraka? Pasti. Karena itu amal setan. Itu makanya bapak ibu, anak-anak gadis, kau tolonglah perhatikan pakaiannya. Tolong. Apalagi keluar rumah tu, ibu pakai motor, pakai celana pendek aja, pakai baju kaus, ya kan, yang masya Allah. Tak baju inyo lah, baju adik aja pakai je, bayangkan ibu. Honda aku motor ko desain sitangnya masalah lah ibu. Yo mana model ko ibu. Banyak kecelakaan kini gara-gara itu tu. Nih ibu bawa Honda aku luar biasa kini ibu. Tolong pakaiannya itu. Kenapa? Itu amal setan pakaian itu. Ibu-ibu kalau senam, tolong pakaian ibu jangan ketat-ketat ibu senam. Kau ibu-ibu pergi senam nampak dua pakai kaos laki ke badan tu. Jadi instruktur senam tu, makanya apa-apa banyak pergi senam nampak dia bu. Iya, kalau ibu-ibu senam, tolong pakainya yang longgar. Jadi ibu-ibu pergi bersepeda, bagai berkumpul je laki-laki bersepeda, itu pakaian bersepeda tu tak lengket ke badan pak ya? Lengket pak. Itu amal setan itu. Kadang ada pula bapak-bapak sengaja bawa istri pergi bersepeda aja laki-laki banyak, itu pakaian dipakaikan ke istrinya. Dicari lo tubuh isi di orang. Itu apa namanya itu ya? Dayus namanya itu. Tak punya rasa cemburu namanya itu. Ya jadi itu amal setan tuh, membuka aurat tuh. Nah, anak-anak kini kok ibu kadang-kadang tak tahu anggota. Kadang induknya membeli baju cucu bagai. Bangga lo tuh. Itu amal setan tuh, membuka aurat ya. Yang ke-9 disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Majah. Iza akala ahadukum falyakul biyamini wal yashrab biyamini wal yakhuz biyamini wal yu'ti biyamini fa inna syaitan yakulu bisimali wa yasrabu bisimali wa yu'ti bisimali. Kata Nabi, kalau kamu makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dan memberi dengan tangan kiri. Bapak ibu, makan pastilah. Tapi kadang-kadang ada juga anak-anakku makannya tangan kiri ibu. Dan itu dibiarkan saja. Si setan dengan tangan kiri itu makan. Minum dengan tangan, kalau misalnya gini bapak ibu, abu makan tangan kanan Ustaz, itu maksud kali itu kumuh, ada apa-apa pegang dengan tangan kiri, tapi dibantulah dengan tangan kanan, gitu, ya. Tapi jangan dengan tangan kiri, apalagi dianggurkan yang kiri, yang kanan yang dipakai, yang kanan dianggurkan, yang kiri dipakai. Setan tuh, termasuk memberi. Kadang-kadang gini ibu, awak kalau memberi itu,
yo tangan kanan lah. Jangan Bapak Ibu kadang-kadang membayi minyak apa segala macam. Sorry ya, kida ya. Tak boleh sorry kida tu. Kesampingkan yang kanan makasih Pak. Begitu. Karena yang memberi dengan tangan kiri itu setan, kata Nabi. Amal setan tu. Coba bayangkan Bu ya, kalau memang ini menjadi sebab kita masuk neraka, kan Masya Allah Bapak Ibu ya. Ya. Karena kita kadang-kadang memberi itu dengan tangan kiri. Magi ke anak je tangan kiri. Magi ke isteri je tangan kiri. Tak boleh dengan tangan kiri tu Bapak Ibu. Je kuang. Kadang kata Nabi, setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri. Maka usahakanlah memberi itu dengan tangan kanan. Walaupun ke anak, walaupun ke cucu. Kadang awak cucu kau dek remeh kan. Tak boleh itu ibu. Bayangkan kalau itu yang menjadi sebab kita masuk neraka. Hal yang mungkin kadang-kadang kita menganggap sepele, tapi itu yang menjadi sebab kita masuk neraka Bapak Ibu. Itu amal setan. Itu, apalagi makan dengan tangan kiri. Ya, itu pernah salah satu kerabat isi dia anak-anak makan dengan tangan kiri. Saya bilang tolong ajarkan dia makan tangan kanan. Karena ibunya seperti merasa nyaman aja anaknya makan dengan tangan kiri. Tak biasa, tak biasa begitu. Setan tu dengan tangan kiri itu, dengan kanan. Ya. Memang begitu aturannya, dan itu tidak satu hadisnya. Dalam hadis Bukhari juga disebutkan begitu. Nah, yang ke-10 amal setan tu hadis dari Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari. Innallaha yuhibbul itas wa yakrahu tasa'ub fa iza atisa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'u an yaqula rahimakumullah yarhamukallah. Wa amma tasa'ub fa inna ma huwa minasyaitan fa iza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata. Kata Nabi, bersin itu Allah cintai. Jadi bersin itu Allah cinta. Dan Allah benci dengan menguap. Jika kamu bersin, maka bacalah alhamdulillah. Bagi yang mendengar, bacalah yarhamukallah. Ya. Jadi kalau ada orang bersin, alhamdulillah. Maka yang mendengar, yarhamukallah. Itu rahmat bersin. Sementara menguap dari syaitan. Itu maka Allah benci menguap. Bila kamu menguap, kata Nabi, lawan itu syaitan. Itu makanya ibu kalau menguap, lawan. Lawan. Ku subuh acok kau. Baru jago lalu baru Allahu Akbar. Tak boleh ibu buka-buka kuuk dulu tu. Setan tu. Makanya Pak, apa kalau menguuk gini kau lapeh lah. Tu orang Sabala tu menguuk tu. Setan pindah-pindahnya. Tak boleh kuuk tu lawan tu setan tu. Makanya rata-rata awakku menguuk apa ibu ketika serius. Coba ibu baca Quran tak percaya? Bacalah Quran. Sahalaman menguuk tu. Coba lagi nak kamu. Coba buka HP kau agak 2 jam tak kamu menguuk lah. Kerana Bapak Ibu kalau macik HP setan istirahat. Kalau macik Quran setan bekerja kareh. Coba aja lah nanti cuba rumah aja. Bukalah Quran agak 1 halaman baca kuuk langsung. Karena setan tu wayasuddakum an zikrillah, dia menghalangi dari zikir. Tu setan begitu, dia menghalangi dari zikir. Al-Quran tu zikir. Maka kalau baca Quran menguap adanya. Karena at-tasa'ub minasyaitan, menguap dari setan. Ada orang Pak mulai sembahyang Allahu Akbar, menguap panjang Pak. Begitu Assalamualaikum, dah ada menguapnya lah. Itu bukti setan tu Pak. Coba saja lah Bapak Ibu tak percaya, tarawih lah. Salat tarawih lah. Agak panjang lah imam baca ayat tu, menguap selang sembahyang tu. Begitu keluar di masjid, mereka ndak adu menguap sampai jam 2 balik leh. Itu buktinya menguap kau dari setan. Ya. Karena setan tu wayasuddakum an zikrillah. Begitu di surat Al-Maidah 91. Karena setan itu akan menghalangi manusia dari zikir, mengingat Allah. Nah, itu yang ke-10 ya, menguap.
Menguap itu dari setan kata Nabi. Jadi menguap tu amal setan tu ibu. Jangan kuuk-kuuk ibu. Ya apa namanya itu lawan. Kalau menguap tu lawan. Kecuali memanglah mengantuk, padahal jam tidur itu memanglah kenikmatan tu. Kalau dah mengantuk-ngantuk ibu kau dah nikmat hidup lu. Nyo kantuk kau nikmat kau, tapi di waktunya mengantuk. Kau sudah maghrib cara mengantuk tu dah nikmat dah tu. Setan tu. Nah, yang ke-11 dalam hadis dari Atiyah bin Sa'di, hadis riwayat Abu Dawud. Innal ghadab minas syaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, marah itu dari setan. Dan setan diciptakan dari api, dan api dipadamkan dengan air. Bila kamu marah, segeralah berwudu, kata Nabi. Itu hadis sahih itu. Jadi amal setan itu marah. Marah itu dari setan. Makanya sahabat pernah datang ke Nabi, ya Rasulullah, beri saya nasihat yang terbaik. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Tambahlah ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Tambahlah ya Rasulullah, la taghdab walakal jannah, jangan jadi orang pemarah, surga untukmu. Karena setan dia ingin kita masuk surga, amarah. Itu makanya marah kok ibu, masya Allah. Itu makanya ibu kalau tidak tahan rasanya, segera pergilah di tempat itu. Karena marah ni ibu memang dari setan. Itu makanya orang marah tu bantu setan. Jadi orang marah tu ibu, mata merah, telinga merah, tak betul. Merah sadonya tu mah, gigi saya dah merahnya. Merah. Karena api merah. Itu makanya cara memadamkan marah tu air. No, setan dari api. Itu makanya ibu-ibu sadialah keran kok kadang di rumah tu. Asal mengamuk-ngamuk apa siram je keran tu. Itu caranya. Makanya apa-apa kalau marah wuduk lah. Kalau ndaknya bisa berwuduk lah, mandi. Ibu, orang gila apa bahasa Arabnya? Majnun kan? Majnun tu orang yang dikuasai jin dan setan tu. Tu makanya orang gila tu akalnya hilang, karena setan membuat akal kita rusak. Apa ubi orang gila? Mandi di ibu menjelang subuh tu, jam 4, jam 5, jam 3 tu pemandiannya tu. Tu ubi gila tu. Tu makanya ibu kalau mandi pagi tu menjelang subuh tu, itu akalnya awet tu. Kalau ibu dah mulai mandi pagi, ada kemungkinan beko tu mah. Jadi lo kamu. Ya tu. Makanya setan tu ibu marah. Makanya orang marah tu bahasanya ndak rapi. Makanya orang marah tu caci maki. Isi kabu binatang keluar sado iko tu. Karena marah tu dari setan. Nah, yang terakhir yang ke-12 itu disebutkan di surat Al-Qasas ayat 15. Apa amal setan? Membunuh. Ketika Nabi Musa membunuh orang Kipti, tak sengaja dia bunuh. Dia bermaksud melerai orang bertengkar. Mati orang yang dia lerai itu. Maka kata Nabi Musa apa? Qala haza min amalis syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Ini karena amal syaitan. Karena setan itu memang kalau bisa kita membunuh. Begitu. Jadi membunuh ibu ya. Jadi makanya kalau ada orang membunuh orang pasti masuk jahanam. Nanti baca di An-Nisa 93. Ya, di An-Nisa 93, siapa yang membunuh kekal dalam neraka jahanam. Itu juga disebutkan di surah Al-Maidah 29, Qabil membunuh Habil. Apa kata Habil sebelum mati? Fatakuna min ashabin nar. Engkau kalau membunuh, tempatmu pasti di neraka. Nah, inilah Bapak Ibu ya, 12 amalan setan ya. Tolong Bapak Ibu dijaga baik-baik ini, jangan sampai kita nanti di hati Allah celaka kita. Kita ulang ya. 1, makan minum yang haram. Nanti ayatnya baca. 2, lisan kita, perkataan kita yang buruk. Yang ketiga, saling musuh dan saling benci. Itu ada nanti di surah Al-Maidah. Nah, yang keempat, mengubah ciptaan Allah. Yang kelima, dengki. Ya.
Yang keenam, berbohong. Yang ketujuh, berbisik-bisik dekat orang ramai, tak boleh. Yang kedelapan, membuka aurat. Yang kesembilan, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri. Yang kesepuluh, menguap. Itu amal setan. Yang ke-11, marah. Dan yang ke-12, menghilangkan nyawa orang, membunuh. Ini Bapak Ibu, ya, menjauh dari perbuatan setan ini agar kita selamat. Ini karena sudah azan Bapak Ibu ya, kan tidak ada yang perlu ditanya ya, karena sudah jelas ya. Lena jalin aja ditanya aja lagi kalau jelas. Nah, begitu dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.